Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melampahkan rezeki serta nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya. Insyaallah kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa diperkenankan berkumpul kembali di acara kajian zuhur Indosat dan Mogot. Dan pada kesempatan hari ini kita telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang tak asing lagi, dengan Ustadz Sukari Abdillah MBA. Insya Allah pada kesempatan hari ini juga kita akan membahas terkait dengan keluarga samara ya, kewajiban bersama suami dan istri. Itu nanti kita apa sih yang akan dibahas lebih detailnya nanti Ustadz kita bahas. Untuk itu kita mulailah bersama-sama, kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya bersyukur kepada Allah hari ini Allah mempertemukan saya dengan Anda semua manusia-manusia surga yang berjalan di muka bumi. Amin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tangannya mana? Aduh, malu-malu. Baik. Hari ini bersama dengan saya kita akan berbicara tentang mewujudkan keluarga samara, kewajiban bersama suami istri. Rujukannya adalah surah At-Taubah ayat 71. Ada yang sudah hafal untuk mengulang? Door prize-nya Rp5.000. Lepas, Mbak? Lepas juga? Aduh, padahal tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi landasannya di surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat. Saya langsung artikan dalam konteks keluarga. Ya. Dan suami beriman dan istri yang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya mereka adalah penolong satu dengan yang lain. Mereka saling membantu, mereka saling melindungi, mereka saling mengayomi, mereka saling menutupi keburukan-keburukan satu sama lain. Ya'muruna bil ma'ruf, ya, memotivasi untuk masing-masing pasangan senantiasa beramal yang ma'ruf, yang mudah dikenali, amal kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Jadi ini dulu nih semangatnya. Ya, adanya ya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pria dan wanita setelah ijab qabul, eksistensi mereka adalah dalam rangka saling merangkul dalam kebaikan, saling mempertahankan diri dari perbuatan kemungkaran. Kebaikannya apa? Kebaikannya memelihara kemaluan. Yang dicegah apa? Yang dicegah juga supaya tidak gampang mengumbar kemaluan. Begitu inti ininya nanti. Kemudian apalagi? Wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Di rumah tangga yang ideal itu ada pelaksanaan salat di dalamnya. Kemudian wa yu'tunaz zakah, membayar zakat. Kalau begitu berarti rumah tangga muslim harus mampu apa harus kaya?
Ayo, mampu apa kaya? Bayar zakat itu buat yang mampu apa buat yang kaya? Mampu. Kalau berhaji buat yang mampu apa buat yang kaya? Mampu. Oh ya udah pal ya. Pinter. Baik, takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Idealnya begitu. Jadi kalau sudah punya kemampuan, sudah sampai haulnya, ternyata gejalanya masih diem-diem nih, itu suami istri harus saling mengingatkan. Istri harus mengingatkan suami, "Pak, pendapatan kamu, Pak, zakatnya keluarin." Yang suami juga gitu, "Mah, mas kamu tuh satu kintal udah setahun nih, keluarin zakatnya." Ada nggak yang istrinya punya satu kintal? Nikah sama orang Freeport gitu ya. Harusnya berpunya emas satu kintal. Nah itu sebenarnya nuansa-nuansa dalam rumah tangga yang harus dimunculkan, praktek-praktek semangat dari Al-Qur'annya. Kemudian apalagi? Wa yuti'unallaha wa rasulah, mentaati Allah dan Rasulnya untuk segala hal. Jadi sudah berbicara tentang kontekstual amalia akhlak. Jadi akhlak kita, perilaku kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya bagaimana? Terhadap Allah menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Harus jelas nih. Jadi yang namanya taat kepada Allah dan Rasulnya adalah taatnya memang betul kepada Allah, kepada Rasulullah. Wujud taatnya adalah kemudian mengikuti sunnah-sunnahnya. Kalau sudah demikian maka ada janji Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Semoga keluarga yang seperti itu, suami istri yang seperti itu senantiasa di dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah tangga kita mendapat doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira lebih senang didoain orang tua apa didoain mertua? Orang tua lah. Ternyata milih. Dua-duanya. Dua-duanya dong harusnya ya. Lebih senang mertua orang tua atau didoakan oleh Allah? Allah dan orang tua. Iya. Jadi ketika orang tua mendoakan anak saja, "Nak, belajar yang rajin ya sayang, biar sampai kuliah. Mudah-mudahan kalau kamu sampai kuliah nanti lapangan kerja kamu mudah, lebih luas." Pertanyaannya, orang tua ini hanya mendoakan saja atau juga memfasilitasi biaya pendidikannya? Kan begitu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang-orang mukmin, rumah tangga mukmin yang di dalamnya memotivasi ya saling berangkulan dalam yang ma'ruf ya, saling mempertahankan diri dari kemungkaran, menegakkan sholat, membayar zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendoakan tentang rahmat yang bakal diturunkan kepada mereka. Bukan sekedar doa, tapi betul-betul akan Allah wujudkan rahmat itu dirasakan oleh seluruh keluarga itu. Kira-kira ada nggak yang bisa mendeskripsikan bahwa sebuah rumah tangga atau rumah tangga saya ini insya Allah betul-betul dalam naungan rahmat Allah? Ayo, yang sudah berkeluarga angkat tangan. Oh, udah semuanya, alhamdulillah. Yang rumah tangganya sudah di atas 15 tahun angkat tangan. 15 tahun belum? Oh, udah, alhamdulillah satu. Baik, yang antum rasakan bahwa rumah tangga saya nih kayak udah dapat rahmat Allah nih. Coba apa? Udah satu-satu deh. Yuk Mas atau? Kayaknya belum. Oh, kayaknya belum. Emang yang antum merasakan apa? Biasa. Oh, biasa. Ya baik, sampingnya antum kayaknya udah merasakan belum rahmat Allah turun di keluarga antum? Alhamdulillah udah. Apa yang antum merasakan? Sehat, keluarga sehat. Keluarga sehat. Udah sehat dong gitu ya. Kalau lagi sehat, nonton TV-nya kuat apa tahajudnya yang kuat? Dia ketawa geli. Saya tanya dulu. Tahajudnya apa nonton TV-nya yang kuat?
TV-nya. Ya, nonton TV-nya. Itu ciri rahmat ya. Nggak apa-apa kan antum yang ngomong. Ayo mas sampingnya. Alhamdulillah udah. Yang antum merasakan apa sih? Emang permasalahan apa yang paling berat banget pernah terjadi? Oh, rahasia. Ntar kalau saya ngomong dibilang, oh Pak Ustadz punya klinik nih, indra ke-6, tuh begitu. Ya deh pokoknya ada masalah berat banget tapi kemudian selesai. Saya tahu waktu itu mau bayarin apartemen yang 6 tingkat kan mas? Terus udah kebeli gitu ya. Amin. Loh kok amin? Baik, antum mas. Sudah. Apa yang antum merasakan? Ya, udah punya anak, udah di rumah, udah nggak ada masalah yang berat saja. Pokoknya di hati antum nggak ada wanita lain lah ya selain dia gitu ya. Udah nggak lirak-lirik, nggak plorak-plorak gitulah ya. Ya serius deh. Kayaknya sekarang makin cakep-cakep nih anak-anak nih. Ya, Thomas, yang dirasakan apa? Ya, alhamdulillah sudah mungkin hampir sama dengan dengan yang lain, tidak mendapatkan masalah-masalah yang berat. Anak-anak sudah hampir dewasa semua. Maksudnya remaja bukan dewasa ya. Iya. Kemudian ya alhamdulillah mereka taat, maksudnya tidak pernah melakukan sesuatu hal yang aneh di luar yang lain lah. Pergaulan juga alhamdulillah wajar. Dan ya sehat semua alhamdulillah. Kalau begitu Rasulullah kenapa sampai gigi gerahimnya rontok, diboikot ekonomi 3 tahun, Rasulullah nggak dapat rahmat tuh ya karena problemnya berat banget itu. Kalau antum kan rahmat nggak dapat problem yang berat tadi. Ya, belum kali ya. Kenapa tuh ketawa terus? Padahal kita jadi ya. Tadi giliran untuk ditanya, aku susah jawab. Padahal lagi tanya beliau ternyata wujud rahmat Allah itu nggak ada masalah yang berat, nggak kayak dia Dia masalahnya berat, apartemen 6 tingkat udah kebeli, alhamdulillah, ya kan? Nah yang ini ternyata nggak ada masalah berat. Berarti Rasulullah masalahnya berat banget, nggak dapat rahmat kali ya? Yo, Mas Adi. Oh, gak usah pakai itu, alhamdulillah. Berarti saya usah pakai ini juga harusnya ya. Kalau secara nikmat ya alhamdulillah nikmati semua keluarga, sehat walafiat semua dan berjalan dengan jalurnya. Itu yang namanya dapat rahmat nih. Kenikmatan yang memang. Tapi ya kadang ada nikmat secara nikmat materi atau non materi juga ada. Ada yang cobaan itu ada tapi bisa terlampaui semua. Oke. Baik. Yang wanita mau ngasih suara biar saya segera jadi presiden gitu? Yang udah nikah dulu, yang udah nikah. Ada yang udah nikah? Angkat tangan. Sudah. Tadi saya lagi nanya nih. Apa yang dirasakan oleh kita bahwa oh iya alhamdulillah rumah tangga saya ini dapat rahmat Allah. Begitu Mbak. Mbak dulu yang jilbab coklat. Yang dirasakan aja yang dirasakan. Selama ini sih alhamdulillah juga untuk masalah-masalah rumah tangga masih bisa terselesaikan dengan baik. Maksudnya adalah nggak harus berlarut-larut. Dan saya memang baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Berarti udah nggak mikirin rumah, nggak mikirin kendaraan. Soalnya semua tinggal pakai lah ya. Alhamdulillah sih sekarang sih memang ada rumah, memang rumah karena rumah orang tua, jadi masih tinggal sama orang tua, tapi memang lambat laun kita juga harus keluar dari situ, tapi dipikirkan satu persatu tanpa harus menjadi beban. Iya, baik. Baik, Mbak, baju merah, jilbab hitam, apa yang Mbak rasakan? Yang namanya rahmat Allah turun. Wujudnya banyak sih Ustaz. Setiap orang kan merasakannya beda-beda ya. Justru itu makanya saya akhirnya tanya satu-satu. Ya, cuma kesehatan itu juga alhamdulillah. Selalu mensyukuri apa yang Allah berikan juga aja. Itu juga udah istilahnya, walaupun istilahnya mungkin kita kan nggak tahu tiap-tiap keluarga itu kekurangannya apa, kelebihannya apa, jadi kita syukurin aja.
Jadi Mbak nggak pernah peduli lah, pokoknya orang tua mau makan mau enggak, saudara mau makan mau enggak, urusannya sendiri-sendiri itu ya. Bukan. Segala sesuatunya penting kita udah usahakan. Semuanya tergantung Allah. Kalau Allah saya memberikan nikmat yang lebih, alhamdulillah. Kalau enggak ya bisa aja. Kalau Allah milihnya terakhir gimana? Saya enggak lah. Kalau Allah ngasih nikmat lebih, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kata Allah, ya saya enggak ngasih lah. Ya kan tiap rezeki manusia kan Allah sudah atur. Ya iya, baik. Saya mah ingin menyimpulkan dua, bukan menyimpulkan. Simpel sebenarnya. Kita mau mendeteksi nih bahwa rumah tangga saya ini dirahmati oleh Allah. Yang pertama, sering saya sampaikan sebenarnya di forum-forum, bahwa hilangnya kegalauan di hati kita. Jadi udah gak galau lagi. Itu ciri mendapat rahmat Allah. Nggak peduli mau rumahnya ngontrak kayak mau apartemen kayak ikut mertua kayak nggak ada urusan. Yang penting nggak galau. Kemudian Allah ganti dengan perasaan tenang. Tenang kepada pasangan, tenang kepada anak, tenang kepada harta, tenang kepada masa depan, tenang kepada lingkungan dan seterusnya. Nggak ada yang dirisaukan dalam hidup. Kecuali ketika ia ketertinggalan dalam soal ibadah. Ini dulu nih. Bukan nggak sholat tenang, ya kagak. Nggak sholat Ramadan tenang, bukan yang itu, ya kan? Yang dimaksud mendapat rahmat Allah kan tadi di atas sudah jelas, ya kan? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Sudah kita setting nih. Kemudian Allah mendoakan kita mendapat rahmat Allah. Ketahuilah, rahmat itu bisa dirasakan. Wujudnya apa? Hilangnya kegelisahan, hadir ketenangan. Ini dulu yang harus kita deteksi. Yang kedua, makanya saya bilangnya simple, saya menyimpelkan aja. Kesimpelannya adalah wujud bahwa rumah tangga kita mendapat rahmat Allah, munculnya perasaan bangga sebagai muslim, sehingga tidak malu-malu, tidak ragu-ragu, tidak takut-takut untuk menampakkan identitas keislaman. Plus, ketika ditakdirkan punya anak-anak, anak-anaknya juga memiliki semangat pejuang-pejuang nilai-nilai Islam. Tidak malu-malu, tidak ragu-ragu, tidak takut-takut untuk menampakkan identitas keislaman. Ini baru kita bisa mengklaim bahwa rumah tanggaku mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum bagaimana? Koreksi poin-poin yang di atas tadi. Karena Allah yang mendoakan, Allah yang menyatakan, urutan-urutan amalnya sudah sangat jelas. Dan itu semua satu paket. Ini dulu nih, ya. Jadi kalau mau mendeteksi, ada di sana. Ya jalan nggak sholatnya, jalan nggak sedekahnya, jalan nggak ketaatannya. Ini baru poin pembukaan. Nah, secara kontekstual yang lain, ya dampak-dampak lain dari wujud adanya rahmat Allah yang harus kita ikhtiarkan berikutnya, dan ini menjadi kewajiban bersama suami istri adalah menciptakan dan memelihara nuansa rumah tangga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Poin-poin ini seingat saya di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah sering kita bicarakan. Ada yang masih ingat? Ada yang baru pertama kali melihat tema ini? Ada? Yang baru pertama kali angkat tangan. Baru kesini. Baru apa udah pernah dapat materi ini? Baru, dengan saya baru. Baik, kalau gitu mari kita lihat yang pertama. Memelihara kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah merupakan kewajiban bersama suami istri. Ya, bukan tanggung jawab sepihak-sepihak. Bagian dari apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Jangan lupa nih, walaupun ayatnya rada terpotong-potong ya, tapi semangat dari samara ini adalah semangat mengaktualisasikan
surah At-Taubah ayat 71 ini pada poin tentang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian apa? Wa yuti'unallaha wa rasulah. Nah, sementara landasan di sini sendiri ada pada surah Rum surah 30 ayat 21. Yang handphonenya ada menu Quran boleh dibuka. Quran ini kalau mau dibagikan boleh, Mas, biar sama-sama dicek ya. Kita lihat surah Rum. Surah keberapa tuh surah Rum? Ada yang hafal? Surah Rum surah keberapa? Yang akhwat mau megang Quran enggak? 30. Surah 30 ayatnya 21. Coba dicek 21. Yang sudah ketemu tafadhol dibaca. Artinya aja ya. Emang kalau lughahnya kenapa? Kecil banget. Subhanallah. Udah pakai kacamata aja masih ngeluh kecil. Bagaimana saya? Saya ngeliat muka akhwat tuh udah 2 loh dari sini. Dengan nggak jelas. Udah mata tua. Padahal Mas nggak apa-apa. Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dijadikan untukmu ya dari jenismu sendiri pasanganmu. Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tentram terhadapnya, agar kamu tenang ada di sisinya. Tuh sakinah tuh ya. Jadi mari kita lihat arti dari sakinah. Kalau ditanya apa itu sakinah, maka kita jawabnya tentram, tenang. Bagaimanakah gambaran sakinah? Agak susah, saya pancing dengan kalimat. Jikalau sebuah rumah tangga diistilahkan dengan biduk, sehingga disebut biduk rumah tangga, maka ibarat biduk yang berlayar di samudra kehidupan, sakinah itu bisa kita deskripsikan atau kita gambarkan seperti apa? Kan sering kan kita mendengarkan ya, biduk rumah tangga atau bahtera rumah tangga berlayar di atas samudra kehidupan, ada badai dan topan yang datang melanda, tetaplah teguh pada pendirian. Kan begitu kan? Pernah dengar lagunya Bang Roma enggak? Gak dengar lagunya Bang Roma sih ya? Wah, sayang banget. Kata Oma Irama begini, badai dan gelombang yang datang menerjang takkan merubah haluan cita-cita. Begitu. Nanti yang istrinya jawab, padamu nakhoda ku tambatkan cinta, bawalah daku ke pulau bahagia. Tuh, indah nggak tuh rumah tangga begitu tuh? Iya kan? Oke, itu udah makin definitif gambarannya. Coba Anda bisa mengilustrasikan yang disebut dengan sakinah adalah kondisi yang begini. Kalimatnya udah jelas banget. Udah ada badai dan gelombang. Tuh Bang Romo udah bantu tuh, ya kan? Terus kata istrinya, ya pada munakhoda aku tambatkan cinta. Wes mantep banget dah tuh. Pernah ngomong begitu gak sama laki di rumah, Bu? Pernah? Belum? Ya sayang banget. Masnya gimana? Pernah ngomong gitu gak sama istri? Badai dan gelombang yang datang menerjang takkan merubah haluan cita-cita. Pernah ngomong begitu? Sekali-kali harus ada teater sama saya emang. Lepas. Padahal saya pengen banget ngasih door prize 50.000 rupiah. Naik lagi tuh. Ya enggak dinaikin, segitu aja dulu. Asal jawabannya tepat. Deskripsinya udah jelas kok, saya kasih kisi-kisi tuh. Tinggal dirangkai aja coba kalimatnya. Saya kasih waktu 2 detik untuk berpikir. Ya, toleransi 1 detik jadi 3 detik. Siap? Berpikir. 1 2
3. Lepas? Sayang banget ya, padahal berumah tangganya tadi rata-rata udah di atas 5 tahun, ada baru 3 tahun. Baik, teman-teman perhatikan. Ini sih memang banyak ilustrasi dari saya ya. Sakinah kita artikan tenang, tentram. Yang namanya tenang, tentram dalam kehidupan rumah tangga bukan berarti samudera kehidupannya tanpa gelombang. Sakinah bukan berarti tanpa kegaduhan. Kan udah sering saya katakan. Makanya tadi saya bilang, sudah sering saya sebutkan materi ini. Kita ulang pelan-pelan sekarang. Teman-teman, maka ilustrasi saya adalah sakinah dalam kehidupan rumah tangga jika diibaratkan sebagai bahtera atau biduk, maka sakinah adalah fase di mana bahtera rumah tangga mur dan bautnya sudah kuat, hubungan interaksi suami sebagai nakhoda, istri sebagai awak kapal sudah mampu bersinergi dan berdua bisa bersenyawa dengan segala kondisi bahtera rumah tangganya. Sehingga dengan itu bahtera tadi tenang melaju di atas gelombang kehidupan. Bukan berarti samudera tidak bergelombang, gelombang mah tetap saja ada, tapi bahtera itu mampu mengatasinya. Bahkan ketika semilir angin berbisik menyampaikan berita bahwa akan segera datang badai menerjang, suami istri ini karena sudah sangat kompak bersenyawa dengan awak kapal ya, sehingga mereka mampu memutar haluan sedikit untuk menghindar terpaan badai. Makanya badai berlalu, bahtera pun tetap melaju. Kenapa? Karena mereka sudah sakinah, sudah bersinergi. Kemudian pertanyaan berikutnya, sehingga kalau dalam kehidupan rumah tangga supaya mur dan bautnya bisa kuat kokoh, butuh waktu berapa lama? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Biar lebih mudah lagi. Dulu kalau orang beli motor, keluar dari dealer, motor itu perlu diintrayen, betul nggak? Ya, intrayen itu apa isinya? Diapain motornya? Nah, di setel lagi, di setel ulang tuh mur dan bautnya. Bahkan kadang dites case dulu, berapa puluh meter atau berapa kilometer, terbalik lagi, dilihat lagi. Itu namanya intrayen. Kira-kira untuk mengintrayen motor jadi butuh berapa jam? Ada 1 hari? Oke, anggap 1 hari ya. 1 hari untuk mengintrayen motor. Kalau sudah diintrayen, mau lari berapa puluh kilometer, mau melaju berapa puluh kilometer per jam, tenang. Kenapa? Karena skrup dan bautnya sudah kuat. Tapi kalau belum diintrayen, coba lari, kira-kira bakal protol apa pretel? Rumah tangga juga begitu biduknya. Orang merasa rumah tangga saya udah oke nih, gak masalah, terus pengen digas kenceng, ya kan? Udah ngerti gajinya cuma 10 juta sebulan, ngambil apartemen yang cicilannya 1 miliar sebulan, rumah tangga baru 1 bulan. Nah, itu ibarat motor digeber apa diintrayen dulu? Nah, kira-kira mampu nggak Pak? Bisa jadi mampu dengan mengakali bagaimana caranya kan? Kilik-kilik finance bilang, kayak saya karyawan udah lumutan di sini, bilang aja gaji saya emang 10 miliar sebulan, ya kan? Biar saya bisa nyicil 1 miliar sebulan. Bisa aja finance bikin begitu. Tapi kan namanya dipaksakan. Nah, rumah tangga juga kan begitu. Pengennya begini, dan pengennya segera. Kalau belum dapat, ya istrinya komplain. Lu sih mas, kerjanya cuma honorer. Jadinya begini nih keadaan kita. Nah, sabar. Intrayen dulu. Nah, kalau untuk rumah tangga, jadi butuh berapa lama? Biar bisa punya rumah sendiri, tidak nebeng sama orang tua atau mertua, tidak ngontrak sehingga dioprak-oprak sama engkong tiap bulan. Woi bayar, woi, udah mau habis deh, bayar, woi. Kalau kagak gue suruh. Biar nggak digituin lagi, ya kan? Ya, kira-kira butuh berapa lama? Kan, iya gak apa-apa ngomong aja. 2 tahun. Kira-kira butuh berapa lama biar kalau udah berantem tapi langsung akur lagi? Syukur-syukur udah gak ada berantem lagi. Butuh berapa lama? Maksudnya 1 hari apa? Sekarang nikah terus udah gak berantem lagi gitu?
Nah, ya kan? Maka pertanyaannya, kira-kira butuh berapa lama dong untuk bisa betul-betul yang namanya sakinah nih saya? Nah, gitu lagi. Setahun cukup? Mulai, ya kan? Antum Mas, berapa lama Mas? Bongkar rahasia keluarga dikit. Gimana? Atau nggak pernah ada masalah ya? Alhamdulillah. Langsung jalan gitu ya. Subhanallah, langsung dikasih rumah sama mertua. Itu enak lagi tuh, udah langsung sakinah bener dah. Oh iya, alhamdulillah ya. Nah teman-teman, secara umum nih, tapi ini tadi bicara konteksnya konteks awam-awaman, bukan yang hatinya langsung tenang, tidak ada galau, langsung bangga menampakkan identitas Islam. Meskipun sudah menampakkan identitas Islam, rata-rata secara manusiawi paling gak butuh 15 tahun. Makanya saya mau nanya, kalau ngerti lama mau sabar apa di tengah jalan mau bubar? Ya udah jawabannya itu doang kan. Justru itu yang saya cari. Emang lama untuk mengintrain baut biduk rumah tangga teman-teman. Kalau nggak percaya nanti rasa-rasakan sendiri, terutama yang baru 3 tahun. Yang namanya kegaduhan itu akan muncul, itu pertama, fase-fasenya 5 tahun pertama. Itu pasti akan ada kegaduhan. Tapi ibarat air, itu baru bulir-bulir kecil tuh yang di pinggir-pinggir tuh. Masih pletik, 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 begitu. Nanti 5 tahun kedua sampai ke 10 tahun, itu muncul gelembung-gelembung. Itu makin gaduh tuh. Nah nanti 5 tahun ketiga, yang ke-15, nah gelembung-gelembung tadi udah pecah, maka suaranya makanya kalau ditutup biasanya makin nyaring gitu tutupnya tuh. Itu rumah tangga sampai 15 tahun. Nah bagaimana Pak kalau ternyata saya nggak sabar? Dipastikan bubar. Begitu teman-teman, ini poinnya ya. Sakinah akan hadir saat rumah tangga telah berusia 15 tahun, insya Allah. Mestinya, ya mestinya. Oleh karena itu harus mampu melalui masa kegaduhan, sebab ia adalah bagian dari penguatan mur dan baut biduk rumah tangga. Kalau yang saya broadcast di BBM, jika rumah tangga sudah 15 tahun dan Anda berhasil melalui kegaduhan yang ada di dalamnya, tunggulah sakinah akan datang menyapa. Ini dulu. Apa ada Pak Ustadz kalau belum 15 tahun masalahnya makin besar kemudian bubar? Banyak. Macam-macam persoalannya. Dari mulai yang sangat halus sampai yang sangat kasar. Dari yang mulai ya tampak begitu tenang, bahkan sampai ada yang tampak begitu vulgar. Kira-kira mau pilih yang mana dulu nih? Yang mana? Maksud saya mau saya contohin yang mana? Gak pilih. Justru gak pilih harus tahu, jangan sampai seperti itu. Ya kan? Baik, saya pilihkan dulu. Pertama, orang sudah 12 tahun berumah tangga. Prianya tiba-tiba mengatakan, saya capek Pak Ustadz. Terus sudah capek, maksudnya capek gimana? Ya capek memikul beban rumah tangga, saya pengen istirahat. Caranya, istriku aku ceraikan. Begitu cerai, lega saya. Alhamdulillah. Emang apa masalahnya Mas? Masalahnya semenjak anak kedua lahir, baru ketahuan kalau istri saya itu tukang penghutang. Utangnya Pak Ustadz kayak gigi jagung, rapet-rapet. Hampir tiap hari saya diteror sama penelpon, mulai dari debt collector sampai teman kantor. Utangnya saya nggak tahu, tapi bayarnya saya campur rasa malu, karena saya yang harus menanggung pembayarannya. Ketika saya tanya ke istri, mah, betul mah kamu punya utang sama si ini. Ngaku sih Pak Ustadz, istri saya jujur. Betul Pak, mama punya utang sama mereka. Lah, terus sebanyak itu uangnya mama kemanain? Itu dia Pak, mama juga nggak tahu kenapa nggak ketahuan kemananya. Coba Pak Ustadz, rumah udah saya kasih, alhamdulillah walaupun kecil. Kendaraan ke kantor ada, uang berangkat juga bareng dengan saya. Kami satu kantor beda divisi. Pak Ustadz, sampai gaji saya saja sudah diplot ke dia. ATM saya dia yang megang. Tapi anehnya Pak Ustadz, istri saya punya penyakit yang aneh itu.
tukang hutang. Nah, ini suami sabar apa bubar? Nah iya bubar. Suaminya nggak sabar, bubar. Padahal udah 12 tahun. Kalau teori saya 15 tahun, tinggal berapa tahun lagi? Tuh, coba. Wanita HRD 12 tahun Pak Ustadz. Suami saya ringan tangan, suka nabok, suka nonjok. Uang belanja kadang gak ngasih. Kan kadang gak dikasih, padahal kadang-kadang juga. Nah, Pak Ustadz, maka akan saya ceraikan suami saya. Saya bilang, jangan Mbak, ingat anak. Paling gak Mbak bertahanlah. Kalau dibilang sering ditonjok, sering ditabok, tapi kok Mbak biasa-biasa aja. Ya ketemu Pak Ustadz mah udah sembuh lukanya. Oh gitu. Berarti sering banget dong Mbak dipukulin. Enggak banget sih Pak Ustadz, kadang-kadang. Nah tuh kan kadang-kadang lagi. Akhirnya bercerai. Begitu cerai tengah malam SMS ke saya, alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya sudah saya ceraikan. Saya jawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak, seenak-enaknya hidup menjanda, lebih enak hidup menjadi istri dari seorang pria. Benar baru 2 minggu, setengah 2 malam di SMS. Betul apa yang dikatakan Pak Ustadz. Sekarang ini saya sedang berada di kamar anak-anak saya. Suami sudah tidak ada, anak-anak sekarang sedang sama ibu barunya. Di kamar sendirian Pak Ustadz, terasa sepi. I-nya panjang, kayak lagunya Evita Mala. Oh sepi, panjang banget I-nya. Maka saya ngebatin apa juga saya bilang, sabar, dikit lagi, 3 tahun lagi. Kalau bertahan insya Allah, asal mau bertahan, bubar tuh rumah tangga. Ya belum 15 tahun. Nah maka saya pengen tanya sekali lagi, yang rumah tangganya di bawah 10 tahun, angkat tangan. Banyak. Di bawah 15 tahun, angkat tangan. Oh ya, di bawah 15 tahun. Maksudnya di atas 10 tahun, di bawah 15 tahun. Yang saya ceritakan ini lagi terjadi apa kagak? Oh iya. Akhirnya ada yang ngaku. Iya. Udah gak apa-apa, sabar ya Mbak. Insya Allah. Ini ada kalimat yang kedua tapinya nih. Ini sih buat yang sudah 15 tahun tadi. Kameramen kayaknya udah 15 tahun ya tadi ya. Jika rumah tangga sudah berjalan 15 tahun dan anak sudah masuk akil balik, hentikan mengejak kata cinta dan fokus pada masa depan anak. Ya biasanya ada yang bertanya tuh, mengejak kata cinta maksudnya gimana Pak Ustadz? Nah ini menarik nih, ya kan? Yang dimaksud mengejak kata cinta bagaimana Pak Ustadz? Saya ingin setback lagi nih dengan materi-materi sebelumnya. Teman-teman, kalau rumah tangga kita sudah usia 15 tahun, anak sudah tumbuh akil balik, hentikan mengejak kata cinta kepada pasangan. Tak peduli apapun latar belakang cinta yang kalian bawa ketika kalian memasuki jenjang kehidupan berumah tangga. Ada 3 model. 2 insan yang saling mencinta ditakdirkan oleh Allah masuk dalam kehidupan rumah tangga. Jelas kan? Latar belakang cintanya kan? Saling mencinta. Yang di sini termasuk kelompok yang pertama ini apa bukan? Iya, yang iya angkat tangan. Saling mencinta. Jujur. Ngangkatnya kalau gak malu-malu. Yang saling mencinta, angkat tangan yang saling mencinta. Oke. Yang kedua, 2 insan yang cintanya bertepuk sebelah tangan, tapi ditakdirkan masuk dalam kehidupan rumah tangga. Maksudnya adalah yang satu cintanya menggebu-gebu, yang satu mah cintanya kayak batu, diem baik. Yang hadir di sini yang masuk tipe kedua ini angkat tangan. Gak ada apa malu? Oh malu. Yang ketiga nih, 2 insan yang cintanya saling membelakang, tapi ditakdirkan oleh Allah masuk dalam kehidupan rumah tangga. Ada di sini? Nggak ada. Oke. Maka sekali lagi saya katakan, nggak peduli apapun latar belakang nuansa beban cinta yang Anda bawa ketika Anda masuk ke dalam kehidupan rumah tangga, jangan lagi diejak kalau usia rumah tangga sudah 15 tahun, anak sudah akil balik.
Baik, karena kebanyakan di sini dasarnya adalah saling cinta, maka saya ingin katakan, jangan sampai di tahun ke-10 rumah tangga Anda akibat seringnya terjadi kegaduhan. Ingat, tadi kalau 5 tahun pertama gimana gelembung airnya? Ceplik-ceplik, ya kan? Kalau sudah masuk tahun ke-10, 5 tahun kedua, gelembungnya sudah blutuk-blutuk, ya kan? Kalau masuk tahun ke-15, gelembungnya udah pecah, udah begitu kan? Bikin bergetar. Jangan sampai lepas tahun ke-10, padahal dulu awal memasuki jenjang kehidupan rumah tangga dasarnya cinta saling cinta, ternyata begitu lepas tahun ke-10 ada yang membatin, yang istri membatin. Semenjak saya memergoki suami saya jalan dengan wanita lain, ilfil saya rasanya. Kalau membayangkan itu, cici, nggak bisa terima saya. Bekas wanita lain mau dimasukin ke saya. Enggak, Pak Ustadz. Saya udah nggak sudi dengan suami saya. Hati-hati, jangan keluar perasaan seperti ini, ya kan? Yang wanita dikomporin oleh temannya, diaduin oleh temannya. Beneran, swear, laki kamu bukan sekedar jalan bareng sama perempuan, bukan. Bukan kayak di komuter lain, mepet-mepet begitu, bukan. Ini beneran gandeng tangan, sadar. Kamu harus lihat sendiri. Begitu lihat sendiri, betulan wanitanya sedang bersandar di dada sang suami. Oh my God, perempuan itu bersandar di bahunya. Pantesan suami kalau pulang parfumnya beda, ada rambut yang lain. Rambut siapa itu, ya kan? Semenjak itu Pak Ustadz, saya jijik. Saya mah gak peduli dia berbuat apa gak berbuat, tapi yang jelas pikiran saya sudah ke situ. Dan semenjak saya memergoki dengan mata kepala sendiri, saya ilfil. Saya udah gak mau lagi ngelayanin suami saya. Bodoh dah, terserah mau ke debong pisang dia. Jepiti di pintu juga salah sendiri dah dia. Pokoknya saya udah gak peduli sama suami saya. Jangan sampai. Demikian juga yang pria. Masuk tahun ke-12, bilang, Pak Ustadz, karena suami saya super bawel. Kalau ngomong Pak Ustadz kayak geledek Pak Ustadz. Matanya juga menyambar kilat. Teriak-teriak kuping saya sampai pengeng. Takut saya. Dan semenjak pertengkaran terakhir Pak Ustadz, saya sudah gak ada rasa dengan istri saya. Bahkan Pak Ustadz sudah 2 tahun saya impoten. Nah coba, kira-kira saya ngomong begini ini kalimat ngarang apa ada ceritanya? Iya, saking galaknya sang istri, suami bisa impoten. Ya makanya galak juga ada takarannya jadinya kan. Ya Pak Ustadz, habis laki kalau kagak digalakin ntar nggak ini Pak Ustadz nggak setia. Ya silakan, tapi semua ada batasan-batasannya. Istri terlalu galak membuat suami hilang kelelakiannya. Bisa juga terjadi yang seperti itu. Nah, saya bilang teman-teman, sabar, ya kan? Ingat, saya ulang lagi. Kemudian jangan sampai mengatakan hilang cinta saya kepadanya. Itu yang saya maksud. Karena tadi kan ngakunya saling cinta kan? Masuk rumah tangga saling cinta Pak Ustadz? Iya. Tapi kalau ada masalah, jangan sampai cinta itu menguap. Jangan sampai juga omongan penghulu waktu ijab kabul kemudian terngiang lagi. Betul kata Pak penghulu, cinta itu bagaikan gunung es. Pertama kelihatan menjulang, begitu didaki kena cahaya matahari dan kena hangatnya tubuh lumer dan semuanya. Ini 10 tahun cinta saya lumer. Saya bilang penghulu kadang ngasih gambaran gitu juga gak tepat, ya kan? Cinta dong makin lama harusnya makin iya, makin berkarat. Bukan karat yang rusak, maksudnya makin bersenyawa harusnya. Nah, maka jika rumah tangga sudah 15 tahun teman-teman, hentikan mengeja kata cinta. Fokus pada pendidikan masa depan anak. Jadi udah gak dipikirin lagi. Mau ada badai hijau, mau ada angin putih, gak ada urusan. Ya fokus kepada masa depan anak. Yang jelas fokus kami berdua mulai detik hari ini adalah ini anak kita setting ke depannya mau seperti apa. Jangan mau jadi apa, nanti maunya kita, ya terserah dia kan.
mau seperti apa. Kita cuman bikin settingan, terserah dia mau nanti mengaktualisasikannya seperti apa. Yang jelas prinsip kita, anak-anak kita harus lebih baik daripada saya. Begitu. Kalau hari ini saya cuman SMA, maka anak saya harus sampai sarjana. Kan begitu. Kalau hari ini saya baru bisa keliling 5 benua, maka anak saya harus bisa menemukan benua yang ke-6. Ya iya sekalian, ya kan? Kalau hari ini saya sudah bisa keliling dunia, seluruh permukaan bumi sudah saya lalui, maka anak saya ke depan harus bisa piknik ke planet-planet yang lain. Begitu harusnya. Semangatnya besar kepada anak. Jadi kalau ada gelombang, ada kegaduhan, kita tidak gampang ditimpa oleh kegaduhan. Kita akan selalu berada di atas. Biarkan aja gelombang adalah gelombang. Jangan biarkan gelombang berubah menjadi tsunami, gelombang yang mampir ke daratan. Kita akan kelibas. Maka cita-cita kita alihkan ke anak, fokus pada yang tertinggi. Maka belum ada sejarahnya gelombang tsunami kemudian bisa menghantam planet sebelah. Belum ada. Kalau udah pernah ada, kasih tahu saya. Ya kan? Belum ada, teman-teman. Makanya cara berpikir kita tanamkan ke anak, lepas sampai ke planet-planet lain di luar bumi. Supaya apa? Ketika ada gelombang di bumi, kita aman. Ini dulu nih. Nah, bagaimana lagi, apakah ada? Kalau udah 15 tahun ternyata juga masih ngorek-ngorek, ya mengejek kata cinta. Ya ada, tapi kalau ada nanti kita sendiri yang akan menderita, akan sengsara. Seingat saya sudah pernah saya ceritakan juga, ada yang rumah tangganya sudah 18 tahun. 15 tahunnya udah kelewat belum toh? Udah kelewat. 18 tahun berumah tangga. Kalau menurut versi saya pada bagian model cinta masuk rumah tangga tadi, ini tipe yang kedua. Istrinya mungkin sangat cinta sama suaminya, sementara suaminya sangat jaim terhadap cintanya. Kata sang istri, 18 tahun berumah tangga Pak Ustadz, saya mengabdi sama suami. Saya ingin jadi wanita yang baik, makanya pakai baju aja saya yang pakein Pak Ustadz. Pakai baju, pakai dasi, pakai jas, saya pakaikan. Kaos kaki, sepatu, saya yang pakaikan. Mas pakai sepatu diapain sama istri? Sepatu. Ya, cepetan berangkat. Oh nggak pakai sepatu? Iya nggak usah pakai sepatu mas. Ngapain? Buang-buang duit gitu ya istri. Beda dong dengan cerita ini ya. Istri yang ini ya karena suaminya pejabat gitu kan, dipakein. Kalau sepatunya kurang mengkilap, kotor Pak Ustadz, saya lap, saya semir, udah di kaki nih. Disemir, dilap. Berangkat ke kantor saya lepas. Kalau saya dinas pagi saya ngalah belakangan berangkatnya, biar suami berangkat duluan. Satu yang saya harapkan adalah dari lisan suami mengatakan I love you. Gak pernah Pak Ustadz dia ngomong begitu. Sampai akhirnya di tahun ke-18, 2 tahun yang lalu sebelum akhirnya divorce, saya tes, saya praktek. Kalau berangkat jam 2 harusnya pulang sampai di rumah jam 9. Tapi pulangnya saya mundurkan 2 jam. Jam 11 saya baru pulang. Yang bukain pintu suami karena anak juga udah tidur. Begitu pintu terbuka, jegreng. Suami yang nyambut. Ya saya bilang, papa belum tidur? Belum. Udah gak ngomong lagi. Besokannya saya pulang. Jam 12. Dia begitu lagi. Besokannya jam 1 lebih. Mungkin hampir jam 2 saya baru pulang. Saya berharap kali yang ketiga, karena sudah sangat larut, bahkan bisa dibilang pagi saya pulang, suami akan nanya apa dan kenapanya. Ternyata tidak. Akhirnya saya yang bertanya, Papa, Papa tahu kan belakangan ini Mama berturut-turut pulangnya larut malam? Tahu. Papa gak ingin nanya kenapa Mama pulangnya larut? Enggak. Masa dia begitu jawabnya Pak Ustadz? Terus saya tanya lagi, Papa kenapa gak pengen tahu?
Masa suami jawabnya begini, mama kan udah gede tahu jalan pulang. Ntar juga mama pulang sendiri. Ya Allah Pak Ustaz, 18 tahun gak pernah ngomong cinta, laki-laki jahat. Dia nangis lagi, padahal udah cerai, masih ditangisi juga. Nah, dalam bab ini ya, pada poin ini, disebabkan dia terus mengeja kata cinta. Dia berharap terus keluar dari lisannya. Yang saling mencinta juga begitu. Pak, kenapa belakangan papa gak ngomong lagi I love you ke mama sih pak? Apa karena mama udah mulai tua? Gak penting banget. Gak usah ditanya begitu. Ya kan? Suami juga gak usah nanya ke istri lagi. Ya, apakah masih ada cinta di hatimu? Kagak ada, udah jadi loyang no. Repot kalau udah begitu. Ya kan? Bisa jadi. Makanya kan saya selalu bilang, kalau lagi awal-awal nih tahap ta'aruf, biasakan mengucapkan I love you today and forever. Karena semua ada masanya. Nanti di atas 15 tahun teman-teman, mau ngomong I love you tuh kayak lidah keluh banget dah. Lihat mukanya udah layu, Pak Ustadz gimana I love you? Tadi bilang cintaku melayu. Salah lagi saya. Udah kagak semenggah ngomong I love you. Yang penting udahlah biasa aja dah. Begitu jadinya. Ya kan? Nah, ini kalau sudah di atas 15 tahun. Kenapa sih Pak Sugeri kok gak boleh dieja? Karena mengeja kata cinta, menghendaki secara verbal terucap kata cinta, menurut saya, hitung-hitungan saya, itu dominasi syahwatnya masih 70%. Makanya rayuannya masih rayuan-rayuan gombal biasanya. Ya, kalau kata yang suaminya kepada istri, duhai istriku, sungguh kering matamu bagaikan kedipan bidadari. Kata istrinya, kau pak, tubuhmu perkasa bagaikan patung pancoran. Oh perkasa terus, iya, nggak pernah layu. Tapi ntar kalau udah 17 tahun, apa ngomong begitu kan, udah kagak zaman. Ntar kalau mau bilang, pak, tubuhmu kekar seperti patung pancoran, ini menghina apa ngeja kamu? Iya kan, mentang-mentang saya udah batuk-batuk. Bisa jadi begitu. Nah, teman-teman, sehingga tidak perlu dieja. Dan alasan yang paling kuat, saya pinjam istilah Ustadz Fauzil Azim dalam buku Kupinang Engkau dengan Hamdalah. Beliau mengatakan, perasaan cinta itu akan membuncah. Sekali lagi, apapun latar belakang cinta yang Anda bawa, ketika Anda memasuki kehidupan rumah tangga, sejatinya perasaan cinta itu akan meledak dari hati yang paling dalam, akan terucap dalam bentuk verbal pada saat malam zafaf, atau orang sering menyebutnya malam pertama. Kalau bahasa vulgarnya, pada saat terjadi dukhul yang pertama, itu cinta akan membuncah. Apa itu dukhul? Ya, apa mbak? Yang kencengan dikit gak apa-apa. Apa mbak? Dukhul itu apa jadinya? Tadi kayak ngomong kan mbak kan? Bersenggama gitu maksudnya. Iya, malu. Yang pria malu juga? Mau. Dukhul itu artinya masuk. Ya kan? Perasaan cinta itu akan meledak, membuncah, terucapkan secara lisan pada saat dukhul yang pertama. Dan demikian seterusnya setiap terjadi dukhul. Maka pertanyaannya, kalau rumah tangga sudah 15 tahun berjalan, kira-kira sudah berapa kali terjadi dukhul? Ada yang ngitung? Ayo, jangan malu-malu. Enggak Pak Ustaz, saya mah 15 kali baru terjadi sekali. Wah hebat banget tuh rumah tangga tuh. Ya kan? Artinya berarti jika dukhulnya saja sudah tidak bisa dihitung, sudah terhitung pula lah sebenarnya ledakan perasaan cinta itu sudah sering terjadi. Makanya kalau sudah 15 tahun, nggak usah dieja, nggak usah dicari, nggak usah ditanya, masih cinta aku nggak sih, masih sayang aku nggak sih. Ya sesekali nanya sih boleh, tapi jangan keseringan, apalagi dengan gaya yang sewot. Sebenarnya tuh kamu adem sama aku, apa kamu udah bosan sama aku? Ntar kalau bilang iya apa jawabnya? Iya emang aku bosan, lah gimana tuh? Ya kan? Makanya nggak usah ditanya-tanya. Fokus aja pada pendidikan anak. Masih ada ribut Pak Ustadznya itu tadi, makanya fokus terus pada pendidikan anak. Lemparkan ya balon udara bila perlu, bahasanya begitu, untuk mengangkat bahtera supaya tidak dilibur gelombang.
Apa balon udaranya? Masa depan anak. Makanya udah 18 tahun masih mengeja kata cinta, akhirnya dia yang menderita. Nah, teman-teman, kalau sakinah sudah kita raih, maka berikutnya akan hadir pula. Biasanya paralel nih, mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah kita artikan cinta. Cinta di sini sudah tidak lagi dominasi 70% syahwat, tapi cinta di sini sudah lebih kepada spiritual, aktual, amal. Jadi kalau dibilang ya, mawaddah adalah fase di mana perasaan cinta yang muncul seiring pelaksanaan tanggung jawab keluarga. Kalau sudah 15 tahun, kemungkinan anak sudah berbilang apa belum? Iya, kalau anaknya berarti lebih dari satu pasti berbilang. Biaya hidup sudah bertambah apa berkurang? Bertambah. Ketika sang suami begitu tabah memikul biaya kehidupan rumah tangga, apalagi sudah bisa menghadiahkan kepada istrinya 4 buah rumah. Kok bisa? Wow. Kenapa ini? Kenapa? Mustahil emang. Lah kalau istrinya juga bekerja, apa yang salah? Nah, jangan salah lagi, ya kan? Nah, ini ceritanya kan, 4 rumah. Anaknya sekolah di sekolah yang bagus, ya kan? Kendaraannya masih ngojek, nggak apa-apa. Yang penting rumahnya 4, ya kan? Daripada mobilnya Lamborghini, rumahnya ngontrak. Pilih mana tuh? Ya kan? Coba, suaminya bisa mempersembahkan semua itu, memuliakan istrinya lebih dari memuliakan dirinya sendiri, memuliakan anak-anak yang lahir dari rahim istrinya lebih dari memuliakan dirinya sendiri. Kira-kira mungkin gak istrinya akhirnya ngebatin, subhanallah, terbukti ya, cintanya menjelma menjadi benda-benda, cintanya menjelma menjadi kasih sayang dan kemuliaan kepada kami semua. Ya Allah, sungguh aku mencintai suamiku dan tak akan tergantikan dengan cinta yang manapun. Mungkin gak istri bakal ngomong begitu, Mbak? Mungkin. Tapi kalau suami udah rumahnya masih ngontrak sama tetangga sebelah, ngontraknya sering telat, komplain mulu sama bini, ini gara-gara nikah sama kamu nih saya, sial terus jadinya. Bakal mawadah enggak? Tuh, maka sebaliknya untuk kaum istri, nggak usah kebanyakan ngomong, nggak usah banyak ngeluh, kerjakan aja pekerjaan rumah yang bisa. Jangan keseringan teriak, "Pa, pegel." Terus diapain? Oh, pakai parutan. Papa pijitin. Papa mah enak kerjanya enteng, mama nih di kantor disuruh-suruh sama bos. Kata laki saya, suruh kerja, kan gue bilang berhenti, kerja dulu. Saya juga harus bantuin begini. Pam, jemuran angkatin. Ya sih benar itu kewajiban suami. Tapi dikit-dikit pak. Begitu ditolongin, papa tuh ya, yang namanya nolongin, kalau gak dipanggil gak nolongin, gak pernah bantuin mama. Gak pernah lagi ngomongnya. Kira-kira suami bakal cinta gak pak? Jangan harap. Ya kan? Tapi coba kalau istri, udah kerjakan aja apa yang bisa. Suaminya lagi duduk, istrinya nyapu. Maaf ya sayang, angkat kakinya, mama mau nyapu. Ya suami ngeliatin lirik, bodoh amat. Nah, nyapu, ya kan? Udah nyapu, suaminya lagi duduk enak, tahu-tahu datang keluar angin, air hangat. Air jahe pak, papa tersayang, silakan tuan, dinikmati air jahenya. Pergi lagi ke dapur, masak, jemur. Apa ya laki? Nggak kemudian berpikir, ya Allah subhanallah, sudah berat ya ngurus rumah tangga, kerja sama orang, tapi bisa melayani aku begitu hebat. Ya Allah, dialah betul belahan jiwaku, tak akan tergantikan dengan maduku yang manapun. Begitu nggak pak? Iya kan? Rasanya pengen kawin lagi nggak? Kagak, lo cukuplah satu aja udah kayak robot, bisa mana ke semana-mana ya. Kayak robot nyari-ciri dan kerjain semuanya dah. Cukup yang gede aja ya Allah. Saya ngebut wanita yang lainnya, bisa-bisa begitu kan, bener nggak? Insya Allah, tuh yang namanya mawaddah. Udah nggak mandeng lagi, nggak ngeliat lagi fisiknya yang makin layu dan nggak penting. Udah nggak dilihat yang begitu-begitu teman-teman. Itu yang saya bilang mawaddah di sini adalah cinta yang lebih kepada spiritual amal. Yang terakhir rahmah. Rahmah sebagaimana ayatnya juga diartikan kasih sayang. Nah, ini adalah fase di mana perasaan kasih sayang muncul sebagai wujud keterpaduan tanpa ada sekat pembatas. Betul-betul bersenyawa, yang namanya berkarat tuh di situ tuh maksudnya tuh.
Jadi sudah betul-betul dia adalah penampilan saya adalah penampilan dia, kami adalah satu dari dua yang tak terpisahkan. Itu begitu. Jadi yang namanya sehidup semati itu ada, yakni saling asah, asih dan asuh. Udah secara automatically. Melihat suami repot, istri nggak usah dipanggil, langsung kerjakan. Melihat istri repot, istri nggak harus teriak, suami datang membereskan. Udah begitu. Betul-betul seperti satu tubuh. Ada yang gatal tangan gak disuruh langsung garuk. Ya kurang lebih begitulah gambarannya. Dan inilah makanya yang namanya rahmah ini biasanya akan menggoreskan cinta yang sangat dalam, sebagaimana peran Khadijah terhadap junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di hadapan istri mudanya yang paling dicintainya, tetap saja beliau menyebut nama Khadijah. Sehingga sejarah mencatat ketika Aisyah khilaf, ya kemudian dia komplain, hanya untuk orang yang sudah mati itukah ya baginda kau sebut cintamu kepadanya, bukan aku yang masih hidup di sisimu. Coba, keras. Emang kadang perempuan kalau ngomong sengomong-ngomongnya, ya ceprat-ceprot, mau dia nggak dipikir dulu. Orang bilang katanya memang si wanita itu rambutnya lebih panjang daripada otaknya. Makanya kalau ngomong ya sekeluarnya aja udah. Ya Rasulullah makanya gak geram kan. Tangannya digenggam, gerahamnya mengatup, mukanya memerah dan mengatakan, ya Aisyah, demi Allah, cintaku kepadanya takkan tergantikan dengan wanita manapun jua. Kau tahu, di saat orang mencampakkanku, dialah yang merangkulku. Di saat orang mengkafiri aku, dialah yang beriman kepadaku. Di saat semua orang bubar dari sisiku, dialah yang berkorban untukku. Apa aku salah menambahkan cintaku kepadanya? Begitu. Jadi goresannya begitu mendalam. Demikian juga Fatimah, istrinya Umar bin Abdul Aziz. Padahal ketika baru menjabat menjadi khalifah, giwang, kalung, gelang, semua cincin kaki, ya gelang rantai kaki dipretelin semua, suruh pulangin ke Baitul Mal. Begitu Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, kata ete-etenya saudara-saudaranya dia bilang, Fatimah, pakailah lagi tuh giwang, Allah manggletak kayak gitu kok, trondol, ndak kece lah kau, ganti penampilanmu biar ngejreng. Apa kata Fatimah? Wallahi, pantang bagi Fatimah binti Abdul Malik taat kepada suaminya Umar bin Abdul Aziz ketika hidupnya dan mengkhianatinya ketika kematiannya. Biarlah aku trondol seperti ini, yang penting hati dan jiwaku bersama dengannya demi membersamai Allah dan Rasulnya di surga. Kenapa Fatimah bisa ngomong seperti itu? Karena Umar bin Abdul Aziz betul-betul memuliakan Fatimah. Cintanya itu bukan lagi sekedar verbal, tapi sudah dalam bentuk amal, memuliakan. Dan mereka saling bersenyawa. Melihat Umar bin Abdul Aziz sibuk ngurus negara, tahajudnya keteteran, Fatimah backup dengan tahajud di tengah malam. Makanya sering saya tanya, pernah mendengar nggak ada wanita bilang ke suaminya, Mas, semenjak kau menjadi direktur, tahajudmu agak keteteran, izinkan aku ya Mas membantumu dengan tahajud. Ada? Ada nggak? Pernah dengar? Belum. Nah itu gimana mau sampai mawaddah warahmah. Tapi mungkin kita pernah mendengar, Mas, berhubung ekonomi kita agak gimana gitu ya Mas, kerja kamu belum stabil, izinkan aku kerja ya Mas. Ada nggak wanita nanya begitu? Ya. Tapi pengennya sakinah mawaddah warahmah. Lah gimana itu? Sakinah mawaddah warahmah ketika peran itu terjalankan dengan baik. Tapi itu nanti babnya di bab yang lain. Jamnya udah kelewat ya. Mohon maaf, ya, MC-nya nggak berani mencegah nih kayaknya ya. Saya sudahi dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi apa yang telah disampaikan Ustaz, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua dalam berkeluarga. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Baik. Ada 5 menit mungkin Ustaz. Ya. Satu pertanyaan. Oke, nih Adep. Biar penasaran aja deh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya masih penasaran dengan yang tadi harus sabar ya sampai 15 tahun. Ya. Kalau jadi kalau menurut saya, apakah kita
harus memaafkan semua kesalahan pasangan kita selama mungkin 15 tahun itu. Padahal misalnya gitu, sampai suami ataupun pasangan kita lebih kesalahannya, kalau menurut batin kita itu nggak dimaafkan lah gitu. Kalau itu kan kata Ustaz harus sabar, berarti kita harus maafin gitu. Bagaimana triknya biar kita bisa memaafkan gitu, itu aja. Ya. Baik, sambil saya jawab. Bukan hanya memaafkan, tapi juga mendoakan. Bukan hanya mendoakan, tapi juga menghadiahkan. Karena surah Ali Imran ayat 159 pertengahan ayat sampai terakhirnya berbunyi fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkan saja dia. Lepaskan kesalahan yang menggores di hatimu, lepas. Makanya makna kontekstual al-afu bukan meringankan lagi, tapi musofahah. Lepas saja kesalahannya. Tapi ingat, bahasanya adalah kalau kita ingin tetap mempersamainya. Jangan lupa ya catatan ini. Udahlah, saya mah pilihannya dia deh. Mau merah, hijau, mau badak, mau landak, mau bidakara, mau rambutan, mau kedondong, mau kayak apa, terserah dia lah. Yang penting saya dia aja. Nah, maka prinsipnya adalah fa'fu anhum. Lepaskan kesalahan dia dari hati kita, meskipun menurut kita tak termaafkan. Terus apa lagi? Wastaghfir lahu. Mohonkan ampun kepada Allah dosa-dosanya. Pas lagi panas-panasnya nih, ya Allah ya Rabb, hamba gak kuat, hamba kembalikan kepadamu saja ya Allah. Hamba sih gak ingin cerai tapi gak tahan. Aduh, pusing saya sama dia. Udah ngomong aja. Lah kita kan kadang kagak. Kurang ajar, nyesel saja ya Allah dia. Oh begini Pak ya Allah, gak ada yang lain apa selain dia ya Allah. Padahal ini kan pilihan saya. Apa kau menjebak saya ya Allah? Saya kan udah doa, udah tahajud dulu. Kok salah pilih aku pasangan ya Allah? Lah ngonsenya begitu mulu. Ya kan kata Allah, lah lu yang minta-minta dulu, sekarang ada ujiannya mau ngomong begitu sama saya. Di mana? Ya kan? Makanya ngomongnya yang benar, yang lempeng. Aku pasrah padamu ya Allah. Menurut hamba tak termaafkan, tapi hamba merasa udahlah dia saja. Ini aja begini modelnya, apalagi kalau nambah lagi atau lagi belum parah lagi kan. Udah ya Allah, nitip aja pada Engkau ya Allah. Engkau yang memiliki hatinya, Engkau yang mengubahnya. Maka hamba mohon ubahlah pada kebaikan. Kalau memang udah ciri mati dia, ya urusan dialah dengan Engkau. Yang penting aku sebagai pasangan mengingatkan, mendoakan, mendampingi ya Allah. Berarti sampai di sini enggak. Wasyawirhum fil amr. Tetaplah syuro dalam segala urusan. Tetaplah bersinergi. Maksudnya apa? Ya sekali-kali namanya sinergi, kasih hadiah. Hadiahnya paling rendah apa? Badan kita. Mas, meskipun kamu kadang galak sama aku, mengkhianati aku hadiahkan tubuhku padamu nih mas. Ini aku udah mandi, udah wangi nih mas. Kamu mau apa? Mau model bagaimana mas? Aku pasrahkan tubuh ini padamu. Lah iya, harus ngomong begitu juga. Jangan Engsot gak ngomong gak apa. Suami juga gak ngerti-ngerti. Ini apaan sih ini? Ada ngomongnya juga. Ingat, kan makanya selalu saya bilang, beruntunglah kalian wahai kaum pria. Allah hadirkan istrimu, kau menikahinya sudah dalam keadaan dewasa, sudah dalam keadaan instan, tinggal pakai. Kan gak ada pria menikah terus malam-malam terbangun, saya Pak Ustadz kenapa tangis? Makanya kita harus ngomong, minimal kita menghadiahkan diri kita kepada pasangan kita. Maka kalimatnya jangan, mau nggak usah. Aku beri kau hadiah sayang, semoga kau sudi menerimanya. Ngomong begitu nggak Pak suami? Enggak. Yang suami ngomong begitu nggak Pak istri? Ada juga minta, bagi dong, bagi apaan sih? Ya, suami harus ngomong, mau nggak saya kasih hadiah untukmu, khusus, tak seorang pun boleh menikmatinya kecuali engkau seorang. Wasyawirhum fil amr. Nah syukur-syukur tadi bisa ngasih materi. Makanya kalau ngasih jangan diungkit-ungkit. Mas, meskipun kadang kau galak, sebagai wujud cintaku padamu mas, aku udah ambil tuh mas KPR. Uang muka udah aku bayar, tinggal kau cicil bulanannya. Itu untuk kamu dah. Namanya kamu juga boleh. Wah, masa lakinya mau pergi, kagak mungkin. Masa mau nabokin lagi, enggak. Kamu saya tabok ya karena ngasih saya hadiah, enggak bakal. Ya kan? Makanya begitu mbak. Jadi maafkan, doakan ampunan, hadiahkan. Kasih hadiah. Kalau dalam bahasanya maaf, orang tradisional, hadiah aja Al-Fatihah.
Aduh ya Allah, suami saya begitu, Al-Fatihah. Begitu, yang suami juga gitu. Istri saya, ya Allah, tambang bener, susah diatur, Al-Fatihah. Doain, insya Allah. Makanya, kenapa si Pak Sukeri apa hikmahnya 15 tahun justru di situ, untuk mengetahui benar mau diterusin apa enggak, gitu. Sampai nyata betul antara benang hitam dengan benang putihnya. Dan rasanya, sudahlah ya Allah, saya nggak mau macam-macam lagi. Udahlah, yang ini mau kayak apa? Bismillah, saya kuat kok. Ya udah terusin. Kalau udah terusin tadi, makanya isbir wasobiru warobit. Allah a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa kirim email ke Ustaz langsung ya. Di Facebooknya masih ada ya. Iya, Facebooknya sekarang yang Klinik Hati. Klinik Hati. Ya. Yang Restu Cinta nggak bisa dibuka. Baik, karena memang waktu sudah tidak memungkinkan, kita tutup kajian hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.